Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mutaharom SPD MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Moral Agama Anak Usia Dini dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini kami sebagai kelompok 9 ingin menampilkan video hasil PPT yang telah kami buat dengan judul Sifat-sifat materi pembelajaran nilai-nilai agama anak pendidikan usia dini. Baik, materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Tiara Ripiana dengan ujung NIM 0026, dan materi yang kedua akan dilanjutkan oleh Amanatul Alimah dengan ujung NIM 0025. Istilah nilai adalah sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dilihat, diraba maupun dirasakan, dan tak terbatas oleh ruang lingkupnya. Nilai sangat erat dengan pengertian-pengertian dan aktivitas manusia yang kompleks, sehingga sulit ditentukan batasnya. Karena keabstrakannya itu, maka timbul bermacam-macam pengertian, di antaranya sebagai berikut. Nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai sesuatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan maupun perilaku. Nilai adalah suatu pola normatif yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar, tanpa membedakan fungsi-fungsi bagian-bagiannya. Nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan tetapi hanya dapat dialami dan dipahami secara langsung. Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, bukan benda konkret, bukan fakta, bukan hanya persoalan benar salah yang menurut pembuktian empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi dan tidak disenangi. Beberapa pengertian tentang nilai di atas dapat dipahami bahwa nilai merupakan suatu yang abstrak, ideal, dan menyangkut persoalan keyakinan terhadap yang dikehendaki, dan memberikan corak pada pola pemikiran, perasaan, serta perilaku. Dengan demikian, untuk melacak sebuah nilai harus melalui pemaknaan terhadap keyakinan lain berupa tindakan, tingkah laku, dan pola pikir. Agama adalah bahasa Arab adalah al-diyan dan al-milah. Kata al-din sendiri mengandung berbagai arti. Dalam Al-Quran, kata al-diyan mempunyai banyak arti, diantaranya adalah balasan saat tunduk patuh undang-undang atau hukum, menguasai agama, ibadah, keyakinan. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu salam, yang artinya selamat, sentosa, dan damai. Asal kata tersebut dibentuk dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang berarti memelihara dalam keadaan sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Dengan demikian, secara antropologis perkataan Islam sudah menggambarkan kodrat manusia sebagai makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah. Secara istilah, Islam berarti suatu nama bagi agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul. Atau lebih tegas, Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada masyarakat melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia. Nilai-nilai agama Islam pada hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini. Yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait, membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan. Jadi, pada dasarnya, Islam merupakan satu sistem, satu paket nilai yang saling terkait satu sama lain, membentuk apa yang disebut sebagai teori-teori Islam baku. Nilai-nilai agama dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi nilai normatif dan segi nilai operatif. Segi nilai normatif dalam pandangan Kuperman adalah standar atau patokan norma yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif
yang menitik beratkan pada pertimbangan baik buruk, benar salah, hak dan batil, diridhoi atau diridhoi. Pengertian nilai normatif ini mencerminkan pandangan dari sosiolog yang memiliki penekanan utamanya pada norma sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Secara garis besar, penggunaan kriteria benar salah dalam menetapkan nilai adalah dalam hal ilmu sains, yaitu filsafat kecuali etika mazhab tertentu. Sedangkan nilai baik buruknya yang digunakan dalam menetapkan nilai ini adalah hanya dalam etika. Sedangkan nilai operatif menurut Muhaimin dan Abdul Mujib adalah suatu tindakan yang mengandung 5 kategori yang menjadi prinsip standarisasi tingkah laku manusia, yaitu baik, setengah baik, netral, kurang baik, dan buruk, yang dapat dijelaskan lebih lengkap sebagai berikut. Wajib atau baik. Nilai yang baik dilakukan oleh manusia, ketaatan akan memperoleh imbalan jasa atau pahala, dan kedurhakaan akan mendapat sanksi. Sunnah atau setengah baik. Nilai yang setengah baik dilakukan manusia sebagai penyempurnaan terhadap nilai yang baik atau wajib, sehingga ketaatannya diberi imbalan jasa, kedurhakaannya tanpa mendapat sanksi. Mubah atau netral. Nilai yang bersifat netral, mengerjakan atau tidak akan berdampak imbalan jasa atau sanksi. Makruh atau kurang baik. Nilai yang sepatutnya untuk ditinggalkan. Di samping kurang baik, juga memungkinkan untuk terjadinya kebiasaan buruk, yang pada akhirnya akan menimbulkan keharaman. Haram atau buruk. Nilai yang buruk akan membawa kemudaratan dan merugikan diri pribadi ataupun ketentraman pada umumnya, sehingga apabila subjek yang melakukan akan mendapat sanksi, baik langsung di dunia atau tidak langsung di akhirat. Kelima nilai di atas cakupan yang menyangkut seluruh bidang nilai, yaitu nilai ilahiyah dan ubudiyah, ilahiyah muamalah, dan nilai etik insani, yang terdiri dari nilai sosial, rasional, individu, biofisik, ekonomi, politik, dan estetik. Siapa sih orang-orang yang berhak menanamkan nilai-nilai agama pada anak usia dini? Tentunya orang tua. Orang tua adalah guru pertama bagi anak. Oleh karena itu, jadilah orang tua yang dapat memberikan contoh yang baik kepada anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak usia dini akan lebih mudah meniru dengan apa yang mereka lihat daripada menuruti perintah ataupun perkataan yang tanpa bukti nyata. Dengan begitu, akan tertanam dalam diri anak sejak dini apa yang kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, dan mereka akan meniru apa yang kita lakukan. Mengenalkan anak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenalkan anak-anak kita pada Allah yang menciptakannya dan seluruh alam seisinya. Orang tua dapat memberikan pengetahuan kepada anak siapa itu Allah dengan melalui cara mendongeng atau bercerita dan melalui adanya bukti-bukti ciptaannya, seperti manusia, hewan, tanaman, serta hal-hal yang terjadi adalah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seperti siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menciptakan pelangi, dan lain sebagainya. Menceritakan kisah tauladan kepada anak. Ibu rumah tangga ditemukan dalam perut ular raksasa. Buku cerita tentang para nabi yang berisi kisah-kisah tauladan dengan gambar-gambar menarik bagi anak dapat menjadi sumber untuk memperkenalkan anak kita kepada para nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dari buku-buku cerita tersebut bisa memberikan pesan moral kepada anak. Mengajak anak untuk melakukan kegiatan beribadah. Seringkalilah mengajak anak dalam melakukan kegiatan beribadah, seperti mengajak anak untuk melakukan sholat berjamaah meskipun anak tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Guru. Masa usia dini merupakan masa yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan anak, terutama kemampuan agama dan moral. Penanaman nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini merupakan pondasi yang kokoh dan sangat penting keberadaannya.
Jika hal itu telah tertanam serta terpatri dengan baik sejak dini, maka akan menjadi awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa untuk menjalani ke pendidikan selanjutnya. Penanaman nilai-nilai agama dan moral di taman kanak-kanak tidak lepas dari peran seorang guru. Maka dari itu ada metode-metode yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu metode keteladanan. Metode keteladanan merupakan bagian yang paling penting dalam proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan, tidak terkecuali di PAUD. Sosok guru yang begitu teladan menjadikannya sebagai seorang yang paling sentral dalam proses pembelajarannya di sekolah. Guru menjadi aktor yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan pendidikan. Tentu baik buruknya seorang guru akan berdampak kepada peserta didik yang telah menjadikannya sosok yang ditauladankan. Metode keteladanan atau uswah hasanah dalam perspektif pendidikan Islam adalah metode influentif yang paling meyakinkan pembentukan aspek moral, spiritual, dan etos sosial peserta didik. Pendidik juga harus berperan sebagai seorang panutan terhadap peserta didiknya agar dapat menjadi contoh yang baik dalam kehidupannya. Yang kedua ada metode kebiasaan. Metode pembiasaan dinilai sangat efektif jika diterapkan terhadap anak usia dini. Senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah TK Damsola tentang strategi apa yang dilakukan untuk menanamkan nilai agama dan moral pada peserta didik TK Damsola. Dengan pembiasaan atau diulang-ulang setiap hari, otomatis anak akan hafal sebelum menghafal hadis baru. Anak-anak akan menghafalkan hadis yang sudah dihafalkan sebelumnya. Selain menghafalkan hadis, peserta didik TK Damsola juga menghafalkan surat-surat pendek dan doa sehari-hari. Tidak hanya hafalan saja, peserta didik di TK Damsola juga dibiasakan sholat duha berjamaah pada pagi hari untuk mengawali pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, metode pemberian nasihat. Pembawaan kata-kata yang dilakukan oleh guru harus dilakukan secara berulang-ulang. Nasihat yang berpengaruh membuka jalannya ke dalam jiwa secara langsung melalui perasaan. Memang anak usia dini harus selalu dinasehati dengan cara lembut dan halus, sehingga anak-anak lebih mudah menerima nasihat, ajakan maupun seruan yang disampaikan kepadanya. Pemberian nasihat hendaknya selalu membekas di hati para peserta didik, karena hakikatnya peserta didik akan mengingat apa yang menyentuh hatinya, dan ketika nasihat yang diberikan menyentuh hatinya, maka disitulah pembelajaran dimulai. Relasi mendalam dan bukan transaksional merupakan ciri dari sekolah yang berkualitas. Yang keempat ada metode bercerita. Ada banyak upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan anak di sekolah. Salah satunya dengan mengkomunikasikan terlebih anak-anak merupakan individu yang masih memiliki pola pikir terbatas, belum mampu memikirkan hal-hal bersifat maknawi, pasif ide, hanya dapat mengetahui, merasakan, dan menyampaikan sesuatu dengan panca indera. Tetapi anak secara kejiwaan mempunyai perasaan yang halus dan mudah terpengaruh. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi anak, baik fisik maupun psikis, yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kognitif, bahasa, atau fisik motorik, kemandirian dan seni adalah salah satunya dengan metode bercerita. Pengertian sifat-sifat materi pembelajaran nilai agama anak PAUD. Sifat yang mempelajari tentang nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama yang sampai sekarang masih kurang dipahami, lebih dalam dan kurang diprioritaskan. Padahal nilai agama itu sangat penting bagi kehidupan kita. Masih banyak kekurangnya pengetahuan tentang materi nilai-nilai agama tersebut. Adapun sifat agama anak beserta sifat materi pembelajaran nilai-nilai agama anak. A. Unreflektif, tidak mendalam.
Sifat ini ditunjukkan anak dengan menerima kebenaran agama tanpa kritik, tidak begitu mendalam, dan sekedar saja. Mereka sudah cukup puas dengan keterangan-keterangan, walau tidak masuk akal. Misal, ketika anak bertanya mengenai keberadaan Tuhan kepada orang dewasa, maka orang dewasa wajib tahu bahwa Tuhan itu di atas. B. Egosentris. Sifat ini ditunjukkan dengan perilaku melaksanakan ajaran agama. Anak lebih menonjolkan kepentingan dirinya, dan anak lebih menuntut konsep keagamaan yang mereka pandang dari kesenangan pribadinya. Misalnya, anak melakukan puasa Ramadan, tapi puasa yang dilakukan tidak mendapatkan hadiah yang telah diiming-imingkan oleh orang tuanya. Sama dengan manusia, misalnya pekerjaan Tuhan mencari dan menghukum orang berbuat jahat di saat orang itu berada dalam tempat yang gelap. Anak berpendapat Tuhan bertempat di surga yang terletak di langit dan tempat bagi orang yang baik. Bagi anak-anak, Tuhan dapat melihat perbuatan manusia langsung ke rumah mereka, seperti layaknya orang mengintai. D. Verbalis dan ritualis. Sifat ini ditunjukkan anak dengan kegemaran menghafal secara verbal kalimat-kalimat agama, mengerjakan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntutan yang diajarkan. Misalnya, gemar menghafalkan dan menerangkan bacaan surah atau Iqra. E. Imitatif. Sifat ini ditunjukkan anak dengan cara anak suka meniru tindakan keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya, terutama orang tuanya. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sarkawi itu tahun 2006 bahwa pada usia 4-6 anak mulai peka terhadap perilaku orang lain dan berupaya memperhatikan orang lain untuk ditirunya. Misalnya, anak melakukan sholat fardu karena melihat orang tuanya sedang mengerjakan sholat. Rasa takjub atau kagum. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku mengagumi keindahan lahiriah pada ciptaan Tuhan. Namun, rasa kagum ini belum kritis dan kreatif. Misalnya, ketika anak diajak rekreasi ke gunung, lalu ia mengatakan, "Wow, indahnya," maka hendaknya orang tua mengganti kalimat itu dengan kalimat thayyibah seperti Masya Allah atau Subhanallah. 1. Keteladanan. Memberi contoh termasuk salah satu cara terpenting dalam mendidik adalah dengan memberi suri tauladan. Apabila seorang anak telah kehilangan suri tauladan dari pendidiknya, maka ia akan merasa kehilangan akan sesuatu sehingga nasihat dan sanksi yang diberikan tidak berguna lagi. Menurut Mursi tahun 2003, sejalan dengan yang dikemukakan Cepi Hari Cahyono tahun 1995, guru moral yang ideal adalah mereka yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator. F. Rasa takjub atau kagum. Sifat ini ditunjukkan anak dengan perilaku mengagumi keindahan lahiriah pada ciptaan Tuhan. Namun, rasa kagum ini belum kritis dan kreatif. Misalnya, ketika anak diajak rekreasi ke gunung, lalu ia mengatakan, "Wow, indahnya," maka hendaknya orang tua mengganti kalimat itu dengan kalimat thayyibah seperti Masya Allah atau Subhanallah. 1. Keteladanan. Memberi contoh termasuk salah satu cara terpenting dalam mendidik adalah dengan memberi suri tauladan. Apabila seorang anak telah kehilangan suri tauladan dari pendidiknya, maka ia akan merasa kehilangan akan sesuatu sehingga nasihat dan
sanksi yang diberikan tidak berguna lagi. Menurut Mursi tahun 2003, sejalan dengan yang dikemukakan Cepi Hari Cahyono tahun 1995, guru moral yang ideal adalah mereka yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyadarkan kepercayaan, serta membantu orang lain dalam melakukan refleksi. Guru hendaknya menjadi figur yang dapat dicontoh dan bertingkah laku oleh muridnya. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk peniru atau suka melakukan hal yang sama terhadap sesuatu yang dilihat, apalagi anak-anak. Ia akan senantiasa dan sangat mudah meniru sesuatu yang baru dan belum pernah dikenalnya, baik itu perilaku maupun ucapan orang lain. Jadi, orang tua atau pendidik terlebih dahulu berperilaku islami sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, sehingga akan terciptalah suasana hidup islami di dalam lingkungan rumah dan sekolah. Adapun cara yang dilakukan agar anak dapat melakukan kegiatan tersebut dengan disiplin yaitu: 1. Orang tua harus menjadikan disiplin sebagai petunjuk dan pegangan bagi tingkah laku anaknya. 2. Disiplin harus disertai sanksi. Artinya setiap anak yang melanggar disiplin dalam kegiatan itu diberi hukuman. 3. Disiplin sebaiknya dikaitkan dengan imbalan atau penghargaan. Maksudnya, setiap anak yang disiplin dalam melaksanakan kegiatan tersebut, misalnya sholat atau membaca Iqra dan lain-lain, maka akan diberi imbalan. 4. Disiplin harus konsisten. Maksudnya orang tua atau anggota keluarga di rumah harus konsisten dalam menjalankan peraturan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh keluarga. 5. Disiplin harus tegas. Maksudnya orang tua harus tegas kepada anak-anaknya dalam melaksanakan kegiatan mereka, seperti cara pendekatannya perlu disesuaikan dengan tingkatan kematangan, perkembangan, dan usia anak. Jadi setiap anak cara menyampaikan tentang pembiasaan yang Islam berbeda-beda. A. Sikap ayah dan ibu harus sama dan dalam menanamkan perilaku Islami. Maksudnya jika ayah melarang, maka ibu juga melarang. Demikian juga jika ibu mengizinkan, ayah pun mengizinkan. B. Kalau di rumah tersebut ada nenek atau kakeknya, maka sikap orang tua harus sama-sama dengan sikap kakek dan neneknya. C. Sikap guru harus sama dengan orang tua. Maksudnya, orang tua sering mengadakan konsultasi supaya tindakan mereka harmonis, tidak bertentangan. E. Pendekatan pendidikan bersifat demokratis. Alasannya adalah: 1. Karena anak diajak berbincang-bincang, bertukar pikiran, dan beradu argumentasi. 2. Dapat membina penyesuaian pribadi dan sosial yang baik. 3. Mengajarkan orang untuk bekerja sama, mengandalkan diri dengan tenang, dan bersikap ramah tamah pada orang lain. 4. Guru atau orang tua mempunyai hubungan dengan anak yang hangat dan bersahabat, sehingga menjalin kerjasama. 5. Dapat memuaskan anak, sebab melalui pembiasaan, anak merasa diberi kepercayaan dan peluang untuk mengatur tingkah lakunya. Mereka merasa tidak tertekan. 6. Perlu diberdasarkan pada cinta, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Maksudnya, rancangan program harian yang dibuat harus dengan cinta atau kasih sayang, mengajarkan arti kepribadian muslim yang tangguh. 3. Nasihat. Nasihat adalah keutamaan dalam beragama, sebab nasihat juga merupakan ciri keberuntungan seseorang. Harus saling mengingatkan atau satu sama lain melalui nasihat agar selalu berada di jalan kebenaran sesuai dengan ajaran syariat Islam. 4. Bercerita. Usaha pengembangan nilai-nilai agama menjadi
efektif jika dilakukan melalui cerita-cerita yang di dalamnya terkandung ajaran agama. Dengan demikian, daya fantasi anak berperan dalam menyerap nilai-nilai agama yang berpengalaman. Belajar anak dengan membawakan cerita kepada 5 nyanyian. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan gembira, sebagaimana yang dikemukakan oleh Istaladi tahun 2007, bahwa melalui kegiatan menyanyi, kepekaan rasa anak disentuh dan dirangsang. 6. Hadiah. Memberikan dorongan dan menyayangi seorang anak adalah sangat penting. Dalam hal ini harus diperhatikan keseimbangan antara dorongan yang berbentuk materi dengan dorongan spiritual. Sebab tidaklah benar jika dorongan tersebut hanya terbatas pada hadiah-hadiah yang bersifat materi saja. Di antara cara-cara memberikan dorongan kepada anak adalah sebagai berikut. A. Dalam membicara harus disesuaikan dengan kemampuan akalnya. B. Memanggilnya dengan panggilan kesayangan. C. Bercerita. D. Memberikan hadiah berupa benda. E. Perkataan yang baik dapat memberikan dorongan. Baik, terima kasih. Itu saja penampilan dari video kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.